kita ngapalah beratnya lah sunat berbuat baik. Banyak kebaikan tuh lado depan mata, tapi beratnya susah. Nah, untuk nak kita tuh mudah nak berbuat baik, ada tak kira syarat khusus? Syarat untuk melakukan kebaikan itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan apa? Ilmu. Ilmu tuh yuk. Kenapa dengan ilmu? Ya kita tahu. Kita tahu. Oh ini kebaikan. Berpahala. Ya, ilmu itu sebagai apa? Pengkoreksi. Ketika kita sembahyang, oh salah sembahyang saya tadi. Salah tata cara sembahyang kita tadi. Ilmu itulah yang mengkoreksikan kita tuh. Maka kita dibutuhkan dengan ilmu. Ya. Duduk tahiyat kita tahu kita salah daknya karena kita ilmu, maka dibutuhkan dengan ilmu. Dengan berilmu kita beribadah melakukan kebaikan itu keberkahan itu luar biasa banyak. Bukan tidak dapat kebaikan tak kala mereka melakukannya. Ya. Qalilul barakah, sedikit sekali orang yang melakukan kebaikan itu dengan ilmu itu qalilul barakah, sedikit sekali dengan dapatnya keberkahan tuh. Makanya harus dengan ilmu. Orang ke masjid. Ada awak ke masjid. Orang banyak dapat, awak dikit. Karena orang punya ilmu, awak kok tidak. Ada orang masuk ke masjid, langkah kaki kanan. Tak dapat saya kok pahala. Duduk masuk masjid niat etika lah pahala kita dak masuk nyelonong dak tentu. Kena kita dak ilmu. Iya. Duduk ngikut weh. Kan duduk berpahala ada. Duduk padahal ya sama duduk di masjid. Sama duduk di masjid. Nah, makanya banyak kebaikan yang bisa dilakukan tak kala kita berilmu. Yang kedua syaratnya adalah riyadhah, dilatih. Tanpa latihan yang namanya kebaikan tuh ya susah kita untuk melakukannya. Nanti kata apa? Harus dibiasakan, dilatih. Yang namanya orang latihan itu luar biasa, cobaannya kadang. Ya kan? Baru-baru pertama ke masjid banyak cemoohan, ya kan? Banyak ejekan. Sabar. Kalau tidak sabar sekali itulah ke masjid. Iya kan? Nah, apalagi baru pertama sandal hilang, tidak gitu. Sudah. Ya kan? Maka dilatih. Harus dilatih. Berapa banyak orang tahu? Enak. Bangun tengah malam. Ya kan? Tapi kadang dia tahu sholat nih, mohon maaf, sudah berilmu, tapi tidak dilatihnya. Tahu dia nih apa? Tahajud ke pahala besar. Tapi tidak dilatih, tidak dipaksakan untuk latihan itu tadi. Bangun terus, ya kebaikan tidak ada dapat. Ya kan? Saya tidaklah latihan kita pertama, mungkin kita bangun tengah malam. Malam pertama mungkin berat mata nih. Ya dikarenakan mungkin seharian kita nih capek, ada aktivitasnya. Jangankan nak berwudu, ada berat rasanya. Jangankan nak sholat, berat rasanya. Ya sebelumlah kita nih tidur kembali, ya tidak latihan kita beristighfar. Latihlah diri kita untuk istighfar, memohon keampunan Allah. Tak kala memang benar-benar malam itu adalah malam terakhir bagi kita, Allah menginginkan ajal kita malam itu, ya kita sudah bermunajat minta ampun kepada Allah. Itu sudah beristighfar kepada Allah, insya Allah. Ya, kita meninggal dalam keadaan bertaubat. Ya, bertaubat, bersih, suci, insya Allah. Makanya harus dilatih. Nah, sampai bangun tengah malam tuh sampai 4-5 kali, seminggu bangun terus. Penuh catatan malaikat kadang kan. Yeah. Tak ada seko pun gitu kau melakukan kebaikan. Yang adanya kencing. Sampai jadi harus dilatih.
Yang ketiga ini sebagai orang yang berakidah, orang yang bertauhid kepada Allah, tentunya ad-du'a ila Ilallah. ini kita selalu ya diajarkan bagi kita yang ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang bertauhid berakidah, jangan lupa minta kepada Allah, karena tidak ada kemampuan bagi manusia untuk melakukan sesuatu itu biiznillah, ya, dengan izin Allah, dan segala-galanya izin Allah. Kita untuk menggerakkan tangan, menggerakkan kaki ke masjid, kalau Allah tidak memudahkan untuk kaki kita menuju ke masjid, susah juga. Makanya tetap minta, ya Allah mudahkanlah, ya, senantiasa untuk ke masjid, beribadah ke masjid. Itulah ciri kita, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertuhan. Nah, ini juga termasuk amaliyah yang sangat luar biasa, ibadah yang susah. Setiap gerak-gerik kita tuh zikrullah, ingat. Orang yang ingat tuh senantiasa menyerahkan segala urusannya, meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah. Jadi itu ad-du'a ilallah, mintalah pertolongan Allah. May yasyarallah, mereka lah yang Allah permudahkan. Itu ya. Yang keempat syaratnya adalah ya senantiasa bergaul, berkawan, berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Kita melihat dan bersama mereka insya Allah terbawa-bawa puluh itu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Berteman dengan orang yang senang, gemar ke masjid, insya Allah terbawa-bawa kita akan lakukan kebaikan itu. Itu akan mudah untuk melaksanakan ketaatan beribadah di masjid. Jadi itu intinya. Ya, satu, ilmu. Penting sekali ilmu sebagai pengkoreksi baik buruk salah daknya. Ya, tujuan kita melakukan kebaikan ini apa? Kena ilmu. Nah, yang kedua, ya riyadhah, dilatih. Lah ada ilmu, dilatih. Lah tahu kita ini besar pahalanya, ini tahu baca Quran ini pahalanya sekian. Hendak ya, baca Quran dengan wudu sekian pahalanya, tanpa wudu sekian pahalanya. Ilmu harus dilatih. Cuman tahu pahala beda-beda dapat pahala karena tidak dilatih gitu kan. Nah, yang ketiga tadi doa. Ini mintalah, senantiasa minta dalam apapun yang kita lakukan, minta kepada Allah. Karena Allah lah yang memudah urusan kita, Allah yang memudahkan hati kita, Allah yang memudahkan kaki kita, Allah yang memudahkan segalanya. May yasyarallah, hanya Allah yang memudahkan kita. Yang keempat adalah senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, jangan jauh-jauh daripada guru, jangan jauh-jauh daripada orang-orang yang soleh. Senantiasa mereka lah, insya Allah kita terbawa-bawa soleh. Insya Allah terbawa-bawa kita untuk melakukan kebaikan. Itulah agar kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan.